Layar aku udah kelihatan, teman-teman? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar geografi bab ke-6, yaitu membahas tentang hidrosfer. Sebelumnya, kalau misalkan kalian nanti ada yang mau nanya atau masih ada yang kurang paham, kalian bisa langsung interupsi aja ya. Baik, Kak. Nah, buat bab kali ini, yaitu bab ke-6, bab ini tuh termasuk ke bab yang sering muncul di soal-soal UTBK maupun soal-soal TO. Nah, kita mulai aja ya. Yang pertama. Kalian ada yang tahu nggak sih, hidrosfer itu berkaitan tentang apa? Air, Kak. Benar. Benar banget. Hidrosfer itu berkaitan dengan air. Kata hidrosfer itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu hydrosphere. Hydro itu berarti air, dan sphere itu berarti bulatan atau lingkup. Jadi, hidrosfer itu merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer itu meliputi danau, sungai, laut, salju, air tanah, dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Sampai sini belum ada yang mau ditanyakan kan? Atau ada yang mau ditanyakan dulu nih? Jadi intinya hidrosfer itu berkaitan dengan lapisan air. Oh ya, sebelumnya boleh tolong di-mute dulu ya Zoom-nya. Ntar kalau misalnya ada yang mau nanya bisa unmute lagi. Oke, yang kedua adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini adalah proses transformasi fase air secara terus-menerus dan seolah-olah membentuk lingkaran daur ulang yang tidak terputus. Siklus hidrologi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah siklus pendek. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya di sini, siklus pendek. Jadi, siklus pendek itu yang pertama, dia ini berasal dari air laut. Kemudian, air laut ini mengalami yang namanya evaporasi atau penguapan. Kemudian, evaporasi atau penguapan ini kemudian dia akan mengalami yang namanya kondensasi atau pengembunan sehingga membentuk sebuah awan. Nah, awan ini kemudian mengalami presipitasi. Kenapa? Karena awan ini tidak mampu menahan beban air. Makanya dia mengalami yang namanya presipitasi. Presipitasi itu adalah proses hujan yang terakhir. Proses ini terjadi ketika awan mencair akibat suhu udara yang tinggi. Dan terjadilah hujan sehingga air jatuh lagi ke laut. Jadi intinya kalau siklus pendek sesuai dengan namanya, prosesnya pun pendek. Jadi dari laut mengalami evaporasi, kemudian menjadi awan. Karena awan tidak mampu menahan beban air, makanya turunlah hujan. Nah, hujannya itu balik lagi ke laut. Gitu, dari laut ke laut lagi. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang kedua adalah siklus sedang. Siklus sedang ini lumayan agak lebih rumit, tapi nggak rumit-rumit banget. Nah, yang pertama, balik lagi nih. Yang pertama itu dari air laut, kemudian air laut ini mengalami yang namanya evaporasi. Bentar ya teman-teman, azan dulu. Nggak apa-apa kan teman-teman, dijeda dulu? Kalau Oke, kita lanjut aja teman-teman. Yang kedua adalah siklus sedang. Sama seperti siklus pendek, siklus sedang pun awalnya berasal dari air laut. Air laut yang mengalami evaporasi atau penguapan. Nah, kemudian dia mengalami yang namanya kondensasi, yaitu pengembunan. Karena uap air ini akan membentuk sebuah tatanan baru, yaitu awan. Kemudian awan tersebut mengalami yang namanya adveksi. Nah, adveksi ini adalah perpindahan awan dari satu titik ke titik yang lainnya.
Kemudian awan ini karena tidak dapat menahan beban air, maka terjadilah presipitasi. Kemudian akan menjadi yang namanya air hujan. Tapi yang membedakan dengan siklus pendek adalah kalau siklus sedang itu dia jatuhnya di daratan. Kalau siklus pendek itu jatuhnya dari laut menuju laut lagi. Kalau siklus sedang itu dia dari laut jatuhnya ke daratan gitu. Kemudian hujan yang tadi yang jatuh dari daratan itu kemudian meresap ke dalam tanah dan sebagian akan diserap oleh akar tumbuhan dan sebagian lagi juga akan ada yang terbawa ke aliran permukaan seperti sungai dan juga parit. Air akan melewati berbagai macam saluran-saluran yang akan membawanya kembali berakhir ke laut gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sampai sini? Tidak ada. Oke, nggak ada ya. Jadi kita lanjut. Yang selanjutnya adalah siklus panjang. Seperti namanya, siklus ini juga prosesnya juga lumayan panjang nih. Tapi sama lagi nih, dari awal itu berasal dari air laut, kemudian air laut itu mengalami yang namanya evaporasi. Terus karena dia menuju ke atmosfer bumi yang paling atas, akhirnya dia terjadi yang namanya kondensasi atau pembentukan awan nih. Nah, kemudian terjadi yang namanya adveksi. Nah, adveksi ini kan tadi pemindahan awan dari satu titik ke titik lainnya. Nah, kemudian pada suatu ketinggian tertentu nih di awan yang ini, itu tuh ada pertemuan yang namanya pertemuan penguapan dari permukaan air yang lain. Jadi ada pertemuan penguapan air sungai, air danau, air rawa, dan lain-lain. Bukan cuma air laut. Kemudian di awan ini semuanya disatukan nih. Nah, ada yang turun sebagai curah hujan yang seperti biasa nih yang dari daratan, dan juga ada lagi nih adveksi lagi. Dia jatuhnya ke suhu yang lebih dingin. Jadinya hujan yang turun itu adalah hujan salju. Gitu. Nah, kemudian hujan salju ini dia mengalami yang namanya proses gravitasi yang meluncur ke tempat yang lebih rendah. Dan akhirnya es ini kemudian mencair dan menyerap ke tanah hingga balik lagi ke lautan. Gitu. Yang membedakan siklus panjang dengan siklus-siklus lainnya adalah kalau siklus panjang itu dia melewati proses yang namanya es dan juga gletser. Gitu. Sampai sini udah paham? Ya, paham, Kak. Oke. Nah, ini adalah istilah-istilah atau unsur-unsur dari siklus hidrologi. Yang pertama adalah evaporasi. Kata kuncinya adalah penguapan. Kalau transpirasi itu penguapan juga, tapi penguapan air dari makhluk hidup. Yang ketiga adalah evapotranspirasi, yaitu proses penggabungan antara evaporasi dan juga transpirasi. Yang keempat ada kondensasi, yaitu proses pengembunan. Yang kelima ada presipitasi, yaitu proses awan berubah menjadi curah hujan. Yang keenam adalah adveksi, yaitu pergerakan uap air yang tadi pergerakan awan dari satu titik ke titik lainnya. Kalau sublimasi itu adalah pengkristalan. Kalau infiltrasi itu adalah curah hujan yang mengalir ke dalam celah tanah. Kalau yang perkolasi itu adalah air yang berlanjut mengalir dalam tanah menjadi air tanah karena gaya gravitasi. Yang terakhir adalah runoff atau curah hujan yang mengalir di permukaan tanah. Sampai sini aman ya? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kak, mau tanya. Iya. Apa? Iya, silakan. Penguapan air dari makhluk hidup itu maksudnya gimana? Bisa diulangi pertanyaannya? Putus-putus. Penguapan air dari makhluk hidup itu maksudnya gimana? Penguapan air dari makhluk hidup ya? Ya. Nah, jadi kalau transpirasi itu penguapan air dari makhluk hidup. Jadi ada jaringan-jaringan makhluk hidup gitu. Penguapan air itu dari jaringan-jaringan makhluk hidup gitu. Jadi itu tuh biasanya sebelum mengalir ke air atau sebelum mengalir ke laut, air itu akan terlebih dahulu diserap ke tanah atau menjadi sumber energi bagi tumbuhan. Gitu. Jadi ini biasanya makhluk hidupnya ini adalah rongga-rongga atau bagian dari tumbuhan, penguapan tumbuhan. Gitu.
Di sini bisa dipahami? Sih, Kak. Lanjut ya, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Evapotranspirasi itu berarti seluruh proses penguapan yang ada di bumi ya, Kak? Iya, gabungan antara evaporasi dan juga transpirasi, ya proses penguapan. Gitu. Proses penguapan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, izin bertanya. Hmm? Kalau yang evapotranspirasi itu berarti masuknya ke siklus sedang, Kak? Ke siklus panjang maksudnya? Iya, betul. Bisa dikatakan seperti itu. Oke, Kak, makasih banyak. Ya. Lanjut ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya Kak mau tanya, maksudnya perkolasi itu kayak gimana? Perkolasi, Yang nomor 9. Ya. air yang berlanjut mengalir dalam tanah menjadi air tanah karena gaya gravitasi. Jadi kan tadi ada hujan nih. Oke, kita ke slide sebelumnya. Nah, ini kan tadi ada hujan nih, ada hujan es dan juga gletser. Nah, kemudian ini kan akan mencair kan karena suhu udaranya tuh kalau yang dari suhu dingin terus kembali ke tanah itu kan suhu udaranya akan menjadi rendah. Nah, makanya dia akan mencair nih. Kemudian saat mencair dia akan kembali lagi nih ke laut. Jadi dia tuh mengalami yang namanya pengaliran dari air tanah menuju ke laut gitu. Jadi istilahnya ini pengaliran kembali ke laut. Iya Kak. Makasih Kak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Lanjut. lanjut? Oke, yang selanjutnya adalah jenis perairan. Nah, jenis perairan itu ada dua, ada perairan darat dan juga ada perairan laut. Kalau perairan darat itu dibedakan lagi nih menjadi 3, yaitu ada maksudnya perairan darat itu dibedakan lagi menjadi 2, ada air permukaan dan juga air tanah. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah air permukaan. Air permukaan itu dibedakan menjadi 3, yaitu sungai, danau, dan juga rawa. Nah, yang pertama kita akan membahas sungai. Sungai itu sering disebut sebagai kali atau bengawan. Nah, sungai itu adalah aliran air di permukaan yang besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu sampai ke hilir. Nah, kalau untuk pengertian sungai memang jarang banget keluar di PO atau di UTBK, tapi yang penting kalian paham nih, sungai itu seperti apa, gitu. Lanjut ya. Nah, ini subbab yang ini, jenis-jenis sungai ini sering banget nih muncul di soal-soal TO ataupun soal-soal UTBK. Yang pertama adalah jenis sungai berdasarkan sumber air. Nah, jenis sungai berdasarkan sumber air itu dibedakan menjadi 3. Ada sungai hujan, glasial, dan juga campuran. Kalau sungai hujan itu berasal dari air hujan dan mata air hujan. Kalau sungai glasial, sama seperti namanya, dia berasal dari gletser. Kemudian kalau sungai campuran, dia itu berasal dari air hujan, mata air hujan, dan cairan gletser. Jadi sungai campuran itu perpaduan antara sungai hujan dan juga sungai glasial. Nah, yang kedua adalah jenis sungai berdasarkan letak aliran. Nah, kalau berdasarkan letak aliran itu ada 2, ada permukaan dan juga bawah tanah. Kalau permukaan itu seperti sungai pada umumnya. Kalau bawah tanah itu seperti sungai yang ada di dalam gua kapur. Maksudnya kalau yang ada di sungai permukaan itu sungai-sungai yang seperti bisa kita lihat dengan mata gitu loh, kayak langsung tergenang gitu. Nah, kalau bawah tanah itu biasanya kita langsung ke dalam gua dulu, baru kita akan menemukan sungai di sana gitu. Yang jenis yang ketiga adalah sungai berdasarkan volume air. Sungai berdasarkan volume air ini termasuk ke soal yang sering muncul juga di UTBK, yaitu ada 4, ada permanen atau perennial, yaitu jumlah airnya itu relatif tetap. Jadi permanen itu dia sama terus volume airnya. Kalau periodik itu jumlah airnya itu lebih banyak di musim hujan dan lebih sedikit di musim kemarau. Kalau episodik atau nama lainnya ada intermittent, biasanya kalau episodik ini yang paling sering muncul namanya itu adalah intermittennya. Jadi episodik ini jarang. Kalau intermittent itu adalah airnya hanya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kalau yang ephemeral itu adalah sungai yang hanya ada pada musim hujan. Sebenarnya hampir sama atau hampir mirip dengan sungai intermittent atau episodik, tetapi pada musim hujan sungai ini airnya belum tentu banyak, jadi nggak sebanyak sungai episodik. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu di slide yang ini?
Kak, maaf boleh pelan-pelan nggak? Oke, boleh. Kita ulang dari awal aja ya. Yang pertama, jenis sungai yang berdasarkan sumber air. Nah, kalau yang berdasarkan sumber air ini ada 3, ada hujan, glasial, dan juga campuran. Kalau hujan itu berasal dari air hujan atau mata air hujan. Kalau glasial itu berasal dari cairan gletser atau es. Kalau yang sungai campuran itu berasal dari keduanya, yaitu berasal dari air hujan dan juga berasal dari glasial. Kemudian jenis yang kedua adalah berdasarkan letak aliran. Kalau berdasarkan letak aliran ini ada 2, yaitu permukaan dan juga bawah tanah. Kalau yang permukaan ini seperti sungai pada umumnya, yang bisa kita lihat dengan mata langsung nih, ada air tergenang. Kalau misalkan di bawah tanah, kita itu biasanya harus ke goa dulu nih, dan biasanya terdapat di dalam gua kapur gitu. Yang ketiga adalah jenis sungai berdasarkan volume air. Berdasarkan jenis volume air itu ada 4. Yang pertama adalah permanen atau nama lainnya adalah perennial, yaitu jumlah airnya itu relatif tetap sepanjang tahun atau jumlah airnya itu sama terus nih sepanjang tahun, nggak berubah. Nah, kalau yang periodik itu jumlah airnya lebih banyak di musim hujan dan lebih sedikit di musim kemarau. Gitu. Jadi di saat hujan dia banyak, tapi di saat musim kemarau itu lebih sedikit gitu. Kalau yang episodik atau intermittent, itu airnya itu hanya ada pada musim hujan, sedangkan pada musim kemarau airnya itu kering. Gitu. Nah, kalau ephemeral, yaitu sungainya hanya ada pada musim hujan, hampir mirip dengan sungai episodik atau intermittent, tetapi pada musim hujan ini airnya belum tentu banyak. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Kak, mau nanya. Ya. Maksudnya yang volume air tuh bisa dilihat dari mana ya, maksudnya gimana? Jadi tuh biasanya kalau yang dilihat dari secara misalkan kitanya itu nggak tahu sih, aku juga kayak kurang tahu, tapi nanti aku bakal cari tahu dan bakal kasih tahu juga ke kalian. Tapi kalau misalkan biasanya soal-soal itu tuh lebih munculnya pernyataannya kayak gininya. Jadi misalkan air yang lebih banyak di musim hujan dan lebih sedikit di musim kemarau itu termasuk ke dalam jenis sungai yang mana gitu. Jadi nggak ada keterangan volume air yang lebih banyak. Ntar bakal ada soal yang kayak menjelaskan tentang volume air berapa mililiter dan lain sebagainya gitu, nggak ada. Cuman lebih ke pernyataannya aja gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Itu maaf ada yang nanya juga di komen, saya sekalian nitip. Cairan gletser itu apa ya Kak? Cairan gletser itu cairan es. Oh, oke. Makasih. Oke. Lanjut ya teman-teman. Bentar. Yang selanjutnya adalah jenis sungai berdasarkan stadia perkembangan. Nah, berdasarkan stadia perkembangan itu ada 3, yaitu stadia muda, dewasa, dan juga tua. Kalau stadia muda itu dicirikan dengan sungai aktivitas alirannya itu mengerosi ke arah vertikal. Erosi tersebut menghasilkan lembah yang menyerupai huruf V. Air terjun dan aliran yang deras mendominasi pada tahapan ini. Jadi stadia muda ini dia lebih cenderung kayak masih asri dan berbentuknya huruf V nih, teman-teman. Gitu, ini huruf V. Lembahnya berbentuk huruf V dan masih asri. Kalau stadia dewasa itu dicirikan dengan adanya dataran banjir atau floodplain kemudian membentuk minder. Jadi floodplain atau dataran banjir ini yang kuning-kuning. Nah, kemudian pada tahapan ini aliran sungai sudah memperlihatkan keseimbangan laju erosi vertikal dengan laju erosi lateral. Jadi intinya kalau pada stadia dewasa ini dia sudah ditumbuhi atau sudah ada yang namanya dataran banjir. Mulai ada nih sedikit demi sedikit yang namanya dataran banjir yang kuning-kuning ini. Kemudian yang ketiga adalah stadia tua. Stadia tua itu dicirikan dengan sungai yang didominasi oleh minder dan dataran banjir yang semakin melebar. Oxbow Lake dan rawa mulai terbentuk di sisi sungai dan erosi lateral lebih dominan dibandingkan erosi vertikal. Nah, jadi pada stadia tua dia itu minder atau dataran banjirnya itu lebih banyak, lebih mendominasi nih. Kan kalau ini dia masih sedikit nih, cuman ada di
arusnya doang. Tapi kalau misalkan di stadia tua itu minder dan atau dataran banjirnya itu sudah semakin banyak dan juga membentuk yang namanya oxbow lake atau tapal kuda yang berbentuk seperti huruf U. Gitu. Jadi ini udah lebih melebar nih kalau stadia tua. Kalau stadia dewasa dia masih berbentuk cekung. Kalau misalnya stadia tua dia sudah melebar begitu. Ada yang mau ditanyakan? Erosi Kak, lateral maaf. itu erosi secara horizontal, Kak. Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Erosi lateral. Kak mau tanya stadia itu apa? Kalau stadia itu dia permukaannya. Stadia perkembangan itu kayak misalnya ini, tempat lembah-lembahnya ini. Gitu. Dan biasanya itu ada di dataran-dataran stadia perkembangan. Jadi dataran atau permukaan yang ada di atas lembahnya ini. Gitu. Kali ini stadia perkembangan kan yang membedakan adalah ini ada V-nya, terus ini ada dataran banjirnya, dan ini semakin mendominasi. Seperti itu. Jadi ini tuh adalah perkembangannya. Gitu, teman-teman. Kak, ada daerah-daerahnya nggak? Misalnya stadia muda di mana, stadia dewasa di mana, dan stadia tua di mana? Suaranya kurang terdengar. Ada daerah-daerahnya nggak? Misalkan stadia muda ada di wilayah mana, stadia dewasa di mana? Oh, enggak. Jadi ini tuh lebih kayak misalkan di setiap wilayah itu pasti mengalami yang namanya stadia-stadia gitu teman-teman. Jadi awalnya ini dia masih muda nih, masih asri. Kemudian dia akan berubah menjadi dewasa dan kemudian akan berubah menjadi tua. Gitu. Enggak ada yang tempat spesifik kayak ada di mana gitu, enggak. Gitu. Seperti itu. Kak, mau tanya, Ya. dataran banjir itu apa ya, Kak? Bisa dikasih penjelasannya? Oke, untuk dataran banjir nanti akan aku jelasin juga ada di slide selanjutnya. Gitu. Oke. Kak, mau tanya, stadia muda itu nggak ada mindernya ya? Iya, nggak ada. Jadi dia benar-benar masih asri. Masih hijau. Gitu. Oke, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, Ya. minder itu tadi apa ya? Minder itu dia bentukannya cekungan. Jadi nanti aku bakal jelasin minder dan juga dataran banjir serta oxbow lake di slide selanjutnya. Ada di slide selanjutnya juga. Satu lagi boleh nanya nggak? Oh iya, boleh. Ini kan kalau materi, maksudnya kalau di UTBK itu materi yang diajarin di sekolah itu keluar nggak sih, Kak? Iya, ini kan termasuk ke materi yang ada diajarin di kelas 10. Gitu, teman-teman. Jadi ada beberapa yang masuk, ada beberapa juga yang enggak. Oke. Makasih ya, Kak. Lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut, Kak, lanjut. Oh ya, lanjut, Kak. Oke, lanjut. Nah, jenis-jenis sungai yang berikutnya itu berdasarkan arah aliran. Yang pertama ada sungai konsekuen, yaitu sungai yang arah alirannya itu sesuai dengan kemiringan lereng. Nah, contoh sungai konsekuen itu yang ini. Jadi, dia itu, sungai konsekuen itu arah alirannya itu dari atas sama atau mengikuti kemiringan dari lereng tersebut. Gitu. Jadi ini contoh dari sungai konsekuen. Gitu. Jadi karena kemiringan lerengnya itu ke arah kanan, maka dia arah alirannya juga ke arah kanan mengikuti kemiringan lereng. Yang kedua adalah sungai subsekuen, yaitu sungai yang mengalirnya itu tegak lurus pada sungai konsekuen. Sungai konsekuen kan ini. Nah, tegak lurusnya berarti dia ke arah sini. Nah, ini adalah arah aliran dari sungai subsekuen. Kemudian, yang ketiga adalah sungai obsekuen, yaitu anak sungai subsekuen yang arahnya berlawanan dengan sungai konsekuen. Nah, jadi kalau konsekuen kan dia arah alirannya itu ke bawah nih. Nah, kalau obsekuen, karena dia adalah anak dari sungai subsekuen, makanya dia cuman nggak dari awal, jadi dia hanya dari pertengahan nih, karena dia cuma anak kan. Nah, tapi arah alirannya itu berlawanan nih dari sungai konsekuen, makanya dia arah alirannya itu ke atas gitu. Nah, kalau sungai resekuen itu adalah anak sungai subsekuen
yang arah alirannya itu sejajar dengan sungai konsekuen. Nah, ini contoh dari sungai resekuen. Jadi arah alirannya itu dia sama dan juga sejajar dengan konsekuen, cuman dia tidak dari atas, tapi dia dari pertengahan. Kemudian kalau sungai insekuen itu adalah sungai yang arah alirannya tidak teratur dan tidak terikat oleh lereng daratan. Jadi sungai insekuen ini dia arahnya itu tidak beraturan, bisa lurus, bisa kemudian ke atas, jadi random. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih belum dipahami? Atau lanjut aja nih? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak, Kak. lanjut. Lanjut aja, Kak. Oke. Yang selanjutnya adalah pola aliran sungai. Nah, pola aliran yang pertama itu adalah pola dendritik. Pola dendritik, ini ada gambarnya ya. Pola dendritik itu letaknya di dataran. Nah, pola dendritik ini juga dia termasuk daerah yang rawan banjir, tapi tidak seperti pola radial sentripetal yang akan aku jelasin di slide selanjutnya. Nah, sungai dendritik ini biasanya menyerupai garis atau pertulangan daun, gitu teman-teman. Jadi ini adalah gambar dari pola dendritik. Biasanya ada di dataran. Ingat kalau dendritik itu dataran. Yang kedua adalah pola rektanguler. Pola rektanguler itu biasanya terdapat di wilayah batuan beku yang sungai arah alirannya itu melalui patahan. Nah, seperti gambarnya nih pola rektanguler. Dia bentuknya itu seperti pegunungan patahan gitu. Yang ketiga adalah pola pinat. Pola pinat ini adalah anak sungai yang membentuk sudut lancip dengan sungai induk. Terdapat biasanya itu adanya di lereng yang curam. Pola ini juga berbentuk seperti tulang daun yang menyirip. Jadi kalau pinat itu dia biasa berada di lereng yang curam. Dan gambar pinat itu adalah polanya seperti ini, memanjang atau mempunyai sudut lancip. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pola trellis atau pola aliran yang terbentuknya mirip seperti pagar yang dikontrol oleh struktur geologi berupa lipatan, sinklin dan juga antiklin. Nah, jadi kalau trellis itu dia biasanya berada di pegunungan lipatan, gitu, di kemiringan-kemiringan lahan yang kemiringan-kemiringan lahan yang berupa lipatan. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, lipatan sinklin sama antiklin itu apa? Kalau sinklin itu biasanya lipatan yang ada di atas. Nanti aku bakal ada contoh soalnya tentang sinklin dan juga antiklin. Gitu. Dan akan aku bahas juga di akhir. Oke, Kak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, sinklin sama sinklinal gitu-gitu sama atau beda sih? Kalau sinklinal dan juga antiklinal itu dia sama-sama lipatan, tapi yang membedakan adalah letaknya. Kalau sinklin itu letaknya di lipatan yang atas, kalau antiklin itu biasa letaknya di yang bawah gitu. Kan kalau lipatan kan bentuknya seperti ini nih. Ntar aku ada contoh soalnya deh, nanti kalian bisa langsung melihat sendiri. Ntar aku bakal kasih contoh soalnya. Kita keep dulu ya pertanyaannya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Lanjut aja, Kak. Oke, lanjut. Masih di pola aliran sungai yang selanjutnya adalah pola anular. Pola anular ini terdapat di kubah dan biasanya telah mengalami pengikisan yang lebih lanjut. Jadi ini bentuknya itu bulatan ya. Bentuknya bulatan seperti kubah. Kalau yang selanjutnya adalah pola radial sentrifugal. Pola radial sentrifugal ini biasanya terdapat di puncak gunung dan daerahnya ini termasuk ke daerah yang aman banjir. Dan polanya ini bentuknya itu meninggalkan titik pusat nih. Jadi sentrifugal ya, dia itu meninggalkan titik pusat gitu arahnya. Nah, kalau yang radial sentripetal, dia itu menuju titik pusat dan biasanya berada di lembah, cekungan atau danau. Dan ini sentripetal ini adalah daerah yang rawan banjir gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kak, kira-kira di satu sungai itu bisa nggak ada dua pola atau lebih? Nggak bisa karena semuanya udah ditempatin nih. Kalau misalkan di pola anular misalkan atau pola sentrifugal gitu, misalnya berada di puncak gunung, terus ada yang berada di lembah, ada yang berada di danau dan lain sebagainya gitu. Oke, Kak.
Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, itu yang sentripetal ya, itu apa tadi Kak, cekungannya kenapa di Kalau yang Oke, kalau yang sentripetal itu sungai yang bentuknya itu dia menuju titik pusat nih. Ya, seperti gambar sentripetal dia menuju titik pusat dan biasanya dia berada di lembah, cekungan atau danau. Dan biasanya radial sentripetal ini daerah-daerah yang rawan banjir. Gitu. Contohnya misalnya ada di Jakarta kayak gitu. Nah, ini termasuk ke pola radial sentripetal. Gitu. Cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut, Kak. Lanjut. Nah, ini dia nih yang tadi kalian banyak tanyain ya, istilah sungai. Minder. Minder itu adalah badan sungai yang berbelok-belok secara teratur dengan arah belokan mencapai lebih dari setengah lingkaran. Nah, contoh dari minder itu yang ini. Nah, ini nih. Bisa dilihat ya teman-teman di layar. Ini adalah contoh dari minder. Daerah banjir nih. Atau sungainya. Nah, kemudian Oxbow Lakes atau Danau Tapal Kuda itu adalah danau yang dihasilkan bila sungai yang berkelok-kelok atau sungai minder ini melintas daratan, mengambil jalur pintas, dan meninggalkan potongan-potongan yang akhirnya membentuk Danau Tapal Kuda. Nah, Danau Tapal Kuda itu yang ini. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah DAS, yaitu daerah aliran sungai. DAS itu adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh terkumpul dalam kawasan tersebut. Ini adalah contoh dari DAS ya. Kemudian DAS itu terdapat 3 wilayah nih. Yang pertama adalah wilayah hulu, dan wilayah hulu itu adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan itu jatuh dan terkumpul dalam kawasan tersebut. Kemudian yang kedua atau yang bagian tengah ini adalah biasanya itu terletak di daerah yang relatif datar gitu. Kalau yang ketiga di bagian hilir yaitu ujung akhir aliran sungai yang biasanya bagian hilir ini mengalirkan air sungai ke laut gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau hulu itu yang paling atas, kalau yang kedua itu ada bagian tengah, kalau yang ketiga itu ada bagian hilir. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tentang minder, Oxbow Lakes. Kalau minder itu yang ini, yang panjangnya. Kalau Oxbow Lakes itu yang berbentuk huruf U. Dia mau ditanyakan? Jelas, Kak. Yes. Okay. Lanjut, Kak. Lanjut aja, Kak. Yang kedua adalah, tadi udah ada sungai, yang kedua adalah rawa. Rawa itu adalah genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat, serta mempunyai ciri khusus secara fisik, kimiawi, dan juga biologis. Kalau pengertian rawa, ini bisa di-skip aja, karena kan pasti kalian udah tahu nih rawa itu seperti apa. Oke, yang selanjutnya adalah jenis-jenis rawa. Jenis rawa itu ini juga jarang muncul, tapi nggak apa-apa kalian pelajarin aja, siapa tahu nanti takutnya muncul. Jenis rawa itu adalah yang ada 4. Yang pertama adalah rawa tepi pantai, dan umumnya ini dia sifatnya itu landai dan airnya itu tidak terlalu asam dan mengalami pasang surut. Nah, ini contoh dari rawa tepi pantai. Kemudian yang kedua adalah rawa teluk, yaitu rawa tepi pantai karena pengendapan pasir di dasar teluk. Ini contoh dari rawa teluk. Yang C adalah rawa abadi. Rawa abadi ini dia warnanya kemerah-merahan dan airnya itu sangat asam. Kalau rawa di pinggir sungai, itu dia terletak di dataran banjir di pinggiran sungai, dan umumnya ini adalah subur. Ini contoh dari rawa pinggir sungai. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman mengenai rawa? Lanjut, Kak. Lanjut, Kak. Oke, yang selanjutnya adalah danau. Pengertian dari danau itu adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa tawar ataupun asin. Nah, kalau pengertian danau bisa kita skip aja karena jarang juga pengertian danau ini muncul. Nah, kalau jenis-jenis danau ini termasuk ke yang paling sering muncul di bagian yang proses terjadi. Yang pertama akan aku bahas adalah sumber airnya dulu. Sumber air di danau itu ada 2, ada danau air tawar dan juga danau asin.
Kalau danau tawar itu danau yang berupa air dengan pembuangan di daerah yang basah atau di daerah yang curah hujannya itu tinggi, sehingga kadar dari garamnya itu rendah. Contohnya adalah danau pada umumnya. Misalnya kayak danau-danau yang ada di sekitar kita gitu. Kalau danau asin itu danau yang berupa air yang terkepung dan penguapannya itu tinggi, sehingga kadar garamnya juga tinggi. Contohnya adalah Great Salt Lake atau Laut Mati. Nah, ini ke jenis-jenis danau yang kedua berdasarkan proses terjadinya, ini yang paling sering muncul, jadi kalian harus hafalin contoh-contohnya ya. Kalau danau tektonik, itu dia terjadi, seperti namanya, terjadinya karena adanya kegiatan tektonisme. Contohnya adalah Danau Tondano, Singkarak, Tempe, Towuti, Poso, Maninjau, dan juga Takengon. Oh ya, by the way, waktu UTBK kemarin, aku muncul nih soal Danau Towuti dan juga Danau Singkarak, yaitu termasuk ke danau yang berdasarkan jenis danau yang seperti apa. Jawabannya adalah danau tektonik. Jadi kalian harus hafal nih nama-nama contoh dari danau tektonik, vulkanik, dan juga vulkanik. Kalau yang kedua itu adalah danau vulkanik. Itu terjadi karena aktivitas vulkanisme. Contohnya adalah Danau Kelimutu, Batur, Beratan, Kelut, Kerinci, dan juga Sarangan. Kalau yang danau tektovulkanik itu terjadi karena kegiatan tektonisme dan juga vulkanisme. Contohnya adalah Danau Toba. Danau Toba juga sering muncul nih di soal-soal TO. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jadi kalian harus paham ya materi-materi dan juga sumber-sumber atau dasar-dasar materinya. Nah, untuk danau tektovulkanik itu contohnya cuma satu. Iya, contohnya adalah Danau Toba aja. Coba nanti kalau misalkan aku searching-searching lagi, soalnya kebanyakan kalau misalnya aku cari itu yang paling muncul adalah Danau Toba doang. Kalau untuk yang tektovulkanik yang paling sering muncul di TO dan juga di soal-soal UTBK. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, kalau sebentar. Oke. Yang mau nanya? Kalau tektonisme itu gimana, Kak? Gimana? Oh, prosesnya, proses dari kegiatan tektonisme. Iya. Kalau nggak salah, kalau yang di tektonisme itu udah dibahas di pertemuan yang sebelumnya, kegiatan tektonisme. Soalnya baru gabung sekarang. Oh gitu, oke, bentar. Iya. Oke, jadi kalau tektonisme ini adalah proses yang terjadi akibat pergerakan, pengangkatan, lipatan, dan juga patahan pada struktur tanah di suatu daerah. Gitu, itu namanya tektonisme. Jadi proses terjadinya patahan dan juga lipatan, gitu, dan juga pengangkatan. Gitu, itu terjadi kegiatan tektonisme. Karena adanya pengangkatan, patahan, dan juga lipatan. Gitu, teman-teman. Oh iya Kak, makasih. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalkan yang vulkanisme, itu berasal dari magma. Ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Lanjut, Kak. Oke. Yang selanjutnya adalah, kan tadi udah ada air permukaan. Air permukaan itu ada 3 doang, yaitu air rawa, sungai, dan juga danau. Nah, yang selanjutnya adalah air tanah. Air tanah itu adalah bagian air yang berada pada lapisan di bawah permukaan tanah. Kedalaman air tanah tidak sama di semua tempat. Hal itu tergantung pada tebal tipisnya lapisan permukaan yang ada di atasnya. Gitu. Jadi air tanah itu lapisan yang berada di bawah permukaan tanah. Dan kedalaman air tanah itu tidak sama karena dipengaruhi oleh tebal tipisnya lapisan permukaan. Nah, asal dari air tanah itu terbagi menjadi 3. Ada meteoric water, juvenile water, dan turbil. Ini jarang muncul juga sih, tapi nggak apa-apa, kalian pelajarin aja. Kalau meteorik itu berasal dari atmosfer, kalau juvenil itu berasal dari magma, turbil itu berasal dari batuan. Di sini paham atau lanjut? Lanjut, Kak. Oke, yang selanjutnya adalah struktur penampang tanah. Struktur penampang tanah itu ada 3, yaitu yang pertama adalah permukaan air tanah atau water table, ini bisa kalian lihat di sini. Ini adalah permukaan air tanah.
water table-nya. Jadi lapisan air tanah yang bersebelahan dengan lapisan aquifer. Kemudian yang kedua adalah lapisan freatik atau dangkal. Ini lapisan permeable yang tidak kedap air atau lolos air. Pada lapisan ini tersimpan air tanah. Ini adalah contoh atau gambaran dari lapisan permeable. Nih, lapisan permeable itu dia itu lapisan yang tidak kedap air. Jadi air itu bisa lolos dari lapisan permeable. Kemudian yang ketiga adalah lapisan aquifer atau lapisan dalam atau peralihan. Nah, lapisan ini adalah lapisan impermeable, yaitu lapisan yang kedap air atau tidak lolos air. Di antara dua lapisan ini terdapat air tanah. Jadi ini adalah lapisan impermeable, dan ini di antara lapisan impermeable ini terdapat air tanah yang berasal dari sumur artesis, yaitu sumur bor. Di sini bisa dipahami, teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa, Kak. Cukup. Kita lanjut. Sekarang adalah jenis perairan laut. Tadi perairan darat sudah, sekarang ke perairan laut. Kalau perairan laut tidak jauh-jauh dari yang namanya zona laut. Nah, zona laut itu terbagi atas 4 zona, yaitu yang pertama ada zona litoral, yaitu 0 meter. Ini zona litoral berada di dekat permukaan bumi, yaitu zona pesisir tempat batas pasang surut air laut. Nah, yang kedua adalah zona neritik, yaitu di ketinggian 0 sampai 200 meter. Dan ini disebut juga sebagai zona laut dangkal atau dangkalan. Nah, ini berada di sini nih, zona neritik. Kemudian yang selanjutnya adalah zona batial, yaitu berada di ketinggian 200 sampai 1.800 meter. Nah, itu biasanya disebut sebagai zona laut dalam di sini. Nah, kalau zona abisal itu lebih dari 1.800 meter dan biasanya tuh sering sekali disebut dengan zona laut yang sangat dalam. Gitu, teman-teman. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Lanjut. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis laut. Nah, jenis-jenis laut itu dibagi menjadi 3, yaitu regresi, transgresi, dan ingresi. Kalau regresi itu biasanya laut yang menyempit karena air surut hingga 700 meter. Dan dasar lautnya itu menurun lebih dari 200 meter, terjadi pada zaman glasial. Contohnya itu adalah Selat Malaka, Karimata, Makassar, dan juga selat lainnya. Ini kalian pahami juga contoh-contohnya, karena lumayan sering sih contoh-contohnya keluar, tapi nggak sering yang lain yang tadi sebelumnya udah aku jelasin. Nah, yang selanjutnya adalah laut transgresi. Laut transgresi ini adalah laut yang meluas karena air pasang hingga 70 meter. Dasar laut meninggi kurang dari 200 meter, terjadi pada zaman interglasial. Contohnya ini ada di Laut Jawa, Laut Utara, Dangkalan Sahul, dan juga Dangkalan Sunda. Nah, yang ketiga adalah laut ingresi, yaitu laut yang menurun karena adanya patahan tektonik di dasar laut. Contohnya adalah Laut Jepang, Karibia, dan juga Laut Tengah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ini lebih ke paham contoh-contohnya aja sih, kalau untuk mau pelajarinya. Mau tanya, Kak, zaman glasial itu apa? Zaman glasial itu dia zaman yang pertama nih, misalkan, jadi kan terbagi beberapa zaman nih, ada zaman glasial, interglasial, dan juga zaman yang sekarang. Jadi ntar ada pembagian zaman di subbab yang selanjutnya. Gitu. Ada penjelasan tentang zaman-zaman glasial dan juga interglasial. Gitu, teman-teman. Ntar akan dibahas juga. Oke, terima kasih, Kak. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut, Kak. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah morfologi yang berada di bawah laut. Morfologi yang ada di bawah laut itu ada 7. Yang pertama adalah landas kontinen. Landas kontinen ini seringkali disebut sebagai paparan benua, yaitu dasar lautan yang dangkal dan luas mulai dari zona litoral hingga zona neritik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang kedua adalah lereng benua atau continental slope, itu adalah batas dari landas kontinen. Morfologi ini terletak hingga ke zona abisal dengan kedalaman 200 sampai 1.800 meter. Kemudian ada beken itu namanya adalah basin.
yaitu cekungan dalam laut yang lebar dan juga luas. Yang keempat adalah punggung laut, yaitu bukit di dasar laut. Yang kelima adalah palung laut atau trench, yaitu dasar laut yang sangat dalam. Nah, kalau gunung laut itu adalah gunung yang dasarnya berada di dasar laut gitu. Nah, yang terakhir adalah buyut. Buyut itu adalah gunung laut yang puncaknya berada di bawah permukaan laut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Oh iya, untuk yang pertanyaan tadi, yang zona glasial dan juga interglasial, jadi kalau untuk yang zona glasial itu biasanya terjadi pada fase zaman es. Jadi di mana suhu bumi itu benar-benar sangat dingin. Kalau misalkan interglasial itu fase pada zaman es juga, tapi suhu bumi itu sudah lebih hangat daripada di zaman glasial. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Lanjut, Kak. Oke, sekarang waktu kita latihan soal. Ini sebelumnya latihan soal ini aku ambil dari soal-soal asli UTBK maupun ujian mandiri tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang pertama, pertanyaan pertama, sungai yang berair hanya pada waktu hujan sering disebut sebagai sungai. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2007. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Yang D, ephemeral. D, ephemeral. D, ephemeral. Nah, D. Ephemeral. Ephemeral harus. Ya, betul. Benar banget teman-teman. Jawabannya adalah yang D gitu. Jadi kata kuncinya adalah sungai yang berair hanya pada waktu hujan gitu. Jadi nggak ada embel-embel waktu kemarau dan lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah yang ephemeral gitu. Lanjut ya teman-teman. Lanjut, Kak. Oke, soal yang kedua nih. Ada yang bisa jawab nggak? Sungai antecedent dapat mempertahankan arah alirannya, walaupun wilayah yang dilaluinya mengalami pengangkatan. Sebab pengangkatan kulit bumi yang relatif lambat dapat diimbangi oleh pengikisan dasar sungai. Ini adalah soal SBMPTN tahun 2010. Tadi aku belum jelasin, tapi kalian ada yang bisa nih. Ada yang bisa nggak nih kira-kira? Atasnya benar. Atasnya benar. Kenapa teman-teman? Atasnya benar. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Di soal nomor 2 yang bisa jawab nggak? Kira-kira apa nih? Atasnya benar katanya nih. Terus bawahnya benar nggak nih? Berarti kalau misalkan kata temennya atasnya benar, berarti kemungkinan jawabannya adalah yang A, B, dan juga C. Oke. Tuh. Yo, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, kita sampai 1953. Ayo, ada yang bisa jawab lagi? Kira-kira apa nih jawabannya? B. Oh, kebanyakan B nih. B. B. Oke, B apa A nih? Ada dua jawaban soalnya. Yang B, Kak. Nah, ayo, B apa A nih? Yang B. Oke, kita bahas aja ya langsung ya. Oke, kita bahas. Saya, Kak. Kenapa? Oke. Nah, pembahasannya adalah sungai berdasarkan yang tadi udah aku sebutin, antecedent dan juga reverse, itu sungai berdasarkan struktur geologinya. Jadi sungai berdasarkan struktur geologinya itu dibedakan menjadi dua nih, ada sungai antecedent dan juga sungai reverse. Kalau sungai antecedent itu adalah sungai yang mempertahankan pola alirannya meskipun terjadi pengangkatan, serta pengangkatannya juga dapat diimbangi oleh pengikisan dasar sungai atau erosi. Nah, ini adalah gambar dari sungai antecedent. Jadi sungai antecedent ini kan terjadi yang namanya pengangkatan nih, tapi arah alirannya itu dia tetap sama gitu. Jadi dia tidak mempengaruhi aliran. Jadi pengangkatan ini tidak mempengaruhi aliran dari sungai antecedent ini. Kemudian yang kedua yang berdasarkan struktur geologinya lagi itu ada sungai reverse. Jadi sungai yang tidak mampu menembus pengangkatan dan mengubah arah aliran. Jadi sungai reverse ini dia terjadi pengangkatan, tetapi arah alirannya itu atau bagian dari sungainya itu dia tidak mampu yang namanya menahan
pengangkatan tersebut. Makanya dia mengubah arah aliran gitu, atau aliran itu menjadi tidak beraturan gitu. Berarti di sini jawaban yang benar adalah yang A. Nah, benar. Jawaban yang benar adalah yang A, karena sungai antecedent itu dapat mempertahankan arah alirannya walaupun wilayah yang dilaluinya ini mengalami pengangkatan. Berarti kalau yang pernyataan pertama benar, kemungkinan jawabannya adalah yang A, B, dan juga C. Berarti opsi D dan juga opsi E kita eliminasi. Kemudian pernyataan yang kedua adalah pengangkatan kulit bumi yang relatif lambat dapat diimbangi oleh pengikisan dasar sungai. Nah, ini juga benar. Berarti kalau misalkan kedua pernyataannya benar, jawaban yang paling tepat adalah yang A dan juga B. Kira-kira berhubungan atau enggak nih? Berhubungan, karena di pernyataan yang pertama itu dia menjelaskan tentang pengangkatan. Dan yang kemudian yang pernyataan kedua, dia juga membahas tentang pengangkatannya juga. Gitu. Menjelaskan lebih lanjut tentang pengangkatan dalam sungai antecedent. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Ada banget jawaban A. Oke, soal yang ketiga ini adalah soal simak UI. Soalnya adalah adanya dua aliran sungai resekuen dari arah berlawanan yang mengalir hingga ke lembah sungai subsekuen menunjukkan bentukan alam. Apa nih kira-kira? Apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak nih? B bukan, Kak? Dom. Bisa. Coba ada lagi nggak yang mau jawab? Kira-kira apa nih? B atau opsi lain? Mau jawab lagi nggak? D, patahan. Oke, keep ya soal opsi yang B dan juga opsi yang D. Oke, kita ke pembahasan dulu ya. Ke pembahasan. Nah, sungai resekuen adalah aliran sungai yang sejurus dengan arah lapisan batuan dan mengalir tegak lurus ke arah sungai subsekuen. Dari pertanyaannya, adanya dua aliran sungai. Berarti dua aliran sungai juga dia arahnya berlawanan. Berarti dia saling menabrak dong ya. Nah, ini lihat nih, bisa lihat di ilustrasi gambar. Dia ini dia dari arah berlawanan tapi sama-sama resekuen. Kemudian ada keterangan di soalnya adalah dia berlawanan yang mengalir hingga ke lembah sungai subsekuen. Nah, kalau subsekuen kan dia tegak lurus nih terhadap resekuen. Berarti dia berada di pertengahan antara resekuen yang berlawanan ini, yang dari kiri dan juga dari kanan. Kemudian berarti di sini terjadi yang namanya lipatan nih, teman-teman. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pola aliran sungai yang seperti itu dapat ditemukan di kenampakan alam yang lipatan. Tapi di soal atau di opsi jawaban nggak ada nih sungai yang berdasarkan lipatan. Berarti jawabannya adalah yang antiklinal ataupun sinklinal. Nah, kalau yang titik letaknya ini kan ada di pertengahan nih, yang ada di subsekuen dan juga resekuen ini kan yang ada di bagian bawah. Nah, berarti dia itu termasuk ke lipatan yang sinklinal. Kalau yang di bawah ini sinklinal, kalau yang di atas ini adalah antiklinal gitu, teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang apa? Banget. Jadi kalau misalkan kalian bentuk soalnya nih nggak ada gambar, jadi kalian harus bisa ngira-ngira nih, kira-kira kalau misalnya arah berlawanan tuh gambarnya seperti apa gitu. Terus ini bisa dipahami ya teman-teman? Bisa, Kak. Iya, Kak. Kita lanjut ke soal yang keempat. Oke, nih yang tadi yang opsi D, dome. Dome itu kan kubah ya, atau polanya tuh anular, jadi polanya tuh berbentuknya bulat. Nah, kalau yang karst itu berkaitan dengan batuan. Kalau patahan, jelas bukan dong ya, karena tadi kita udah lihat ilustrasinya, ternyata tidak terjadi yang namanya patahan. Nah, soal yang keempat nih, soal asli juga nih waktu dulu. Soalnya adalah contoh laut transgresi adalah, ada yang masih ingat gak nih? Laut transgresi itu contohnya apa sih? Ya, ada yang masih ingat gak? Jawa, Kak.
Laut Jawa. Oke, keep Laut Jawa ya. Ada opsi lain nggak nih yang mau jawab? Laut Jawa, Kak. Oke, masih ingat ya teman-teman? Bener banget. Laut transgresi itu contohnya adalah Laut Jawa, Utara, Dangkalan Sahul, dan juga Dangkalan Sunda. Jadi benar jawabannya adalah yang C. Oke, soal yang kelima nih, pola aliran. Kira-kira pola aliran yang terdapat di wilayah lipatan dan juga daerah dom adalah yang mana nih? Yang berturut-turut. Yang pertama ada di lipatan dan juga di dom. Ayo, yang mana nih kira-kira? D. D, Kak. Yang D, Kak. 2 dan 4. Oke. Benar banget teman-teman. Jawabannya adalah yang D, yaitu nomor 2 dan juga nomor 4. Kalau nomor 1 itu adalah pola aliran sungai yang dendritik dan biasanya tidak beraturan. Dan dendritik itu berasal dan biasanya bisa ditemukan di daerah dataran. Kalau trellis, benar banget nih jawabannya adalah nomor 2, yaitu berada di daerah lipatan. Yang ketiga adalah pinat, dia biasanya berada di daerah lereng curam. Yang keempat, ini jawaban yang benar, yaitu dia berada di daerah dom atau kubah. Nah, yang kelima adalah radial sentripetal, yaitu biasanya berada di lembah atau cekungan. Jadi jawaban yang benar adalah yang 2 dan 4. Oke, soal nomor 6. Nih, soal SBMPTN tahun 2006. Ada yang bisa jawab? Daerah yang mempunyai pola aliran radial sentripetal merupakan daerah potensi banjir. Pola aliran sungai di dataran aluvial Pulau Jawa adalah radial sentripetal. Ayo, ada yang bisa nggak nih jawab pertanyaannya nih? Oke. Oke, kira-kira ayo ada yang bisa jawab nggak? A, Kak. Oke, ada yang jawab A. A, Kak. Yang D, A, Kak. D. Soalnya D. B. B. B, Kak. D, Kak. D. Oke, B, A, D, kita skip ya. Kita langsung ke pembahasan soal ya, teman-teman. Oke. Kita bahas dulu. Jadi, pola radial sentripetal itu adalah pola aliran sungai yang bentuknya itu menjari dan arah alirannya itu menuju titik pusat dan biasanya berada di lembah, cekungan, atau danau. Yang tadi udah aku bilang, kalau di radial sentripetal itu daerah yang rawan banjir. Pola aliran dataran terletak di pola aliran dendritik. Nah, kita lihat nih di soalnya. Daerah yang mempunyai pola aliran radial sentripetal merupakan daerah potensi banjir. Ini benar atau salah? Benar. Benar. Oke, berarti kalau misalkan pernyataan yang pertama benar, jawaban kemungkinannya adalah yang A, B, dan juga C. Kita keep ya, opsi A, B, C. Sekarang kita lihat ke pernyataan yang kedua, yaitu pola aliran sungai di dataran rendah aluvial Pulau Jawa adalah radial sentripetal. Kira-kira benar apa salah? Salah. Nah, salahnya adalah di kata benar banget. Nah, salahnya itu ada di kata dataran. Seharusnya kalau dataran itu dia berada di pola aliran yang dendritik, bukan di daerah radial sentripetal. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang opsi C. Sini paham teman-teman? Itu ada coretan di layar. Iya nih ada yang nyoret tapi nggak bisa dihapus. Tapi nggak ganggu kalian kan? Overall kayak keseluruhannya. Enggak, Kak. Oke, kita lanjut ya. Ke soal nomor 7. Soal nomor 7 adalah proses geologi yang membentuk danau Toba. D. Yang D, tektofulkanis. Yang D. Oke, bener banget. Tektonik vulkanis, pintar-pintar. Ini Danau Toba ini sering banget loh muncul di latihan-latihan TO. Oke, lanjut ya ke soal nomor 8. Soal nomor 8, unsur siklus hidrologi yang berkaitan dengan segala bentuk curahan salju, hujan es, dan embun yang jatuh dari atmosfer ke atmosfer menuju ke permukaan bumi disebut apa nih kira-kira? Kata kuncinya adalah jatuh. C. C atau apa nih? D. Presipitasi. D, Kak. D. Presipitasi. D. Presipitasi. Nah, benar banget.
Nah, benar banget teman-teman. Kata kuncinya adalah kata jatuh. Jadi, segala bentuk curahan salju, hujan, es, embun, kabut yang jatuh dari atmosfer menuju ke permukaan bumi disebut presipitasi. Gitu. Karena kan presipitasi itu tadi adalah hujan terakhir atau hujan yang menjatuhkan segala bentuk hujan seperti es, embun, salju, dan lain-lain menuju ke permukaan bumi. Gitu. Penjelasannya ada di sini. Kalau evaporasi tadi penguapan, kalau transpirasi juga penguapan tapi terjadinya dari vegetasi atau tumbuhan. Kalau kondensasi, dia ini adalah pengembunan. Kalau presipitasi, benar banget tadi jawaban yang benar adalah jatuh segala bentuk curahan air yang jatuh dari atmosfer. Kalau perkolasi, ini adalah proses bergeraknya air ke bawah meninggalkan tanah hingga balik lagi ke tempat asalnya, yaitu laut. Gitu. Berarti jawaban yang benar soal nomor 8 adalah yang D. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 9. Nih, ada bisa jawab nggak? Danau Batur di Bali dan Danau Kalimantan. Vulkanik. 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 Yang B. B. B vulkanik. Nah, benar banget teman-teman. Jawabannya adalah yang vulkanik. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Sebelum ke soal yang terakhir. Lanjut. Lanjut. Nah, ini pembahasannya ya tadi. Danau vulkanik itu dia terjadi karena ada kegiatan vulkanisme, yaitu contohnya Kelimutu, Batur, Beratan, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah soal nomor 10. Formasi atau pelapisan jenuh dari dan lolos air yang mampu menyimpan dan mengalirkan air tanah dalam jumlah yang besar disebut. Nih, ini kayaknya belum aku ajarin tadi, tapi nggak apa-apa. Ini juga soal yang paling sering muncul juga, lumayan sering muncul. Kira-kira ada yang tahu nggak jawaban nomor 10 ini apa? Tebak aja nih, nggak apa-apa nih. Mau salah juga nggak apa-apa, kan masih belajar. B. B mungkin. B. D. Aquifer. Oke, karena udah banyak yang jawab juga, di chat, oh ada yang jawab E ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita ke pembahasan ya, nomor 10. Pembahasannya adalah akuifuk. Pertama di opsi A, itu ada akuifuk. Akuifuk itu adalah lapisan yang tidak menyimpan dan juga tidak mengalirkan air. Jadi ini dia di akuifuk itu tidak menyimpan dan juga tidak mengalirkan nih. Kalau aquiclut, dia itu lapisan yang menyimpan, yang dapat menyimpan tetapi tidak dapat mengalirkan. Jadi dia bisa menyimpan tapi tidak dapat mengalirkan. Kalau aquitard itu adalah lapisan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah terbatas. Sama saja nih ya seperti iCloud, cuman kalau aquitard ini dia beberapa bisa meloloskan air tapi jumlahnya itu sangat terbatas. Kalau aquiclut dia tidak sama sekali dapat mengalirkan air. Kemudian yang dia adalah artesian well. Artesian well itu sebuah aquifer terbatas berisi air tanah yang akan mengalir ke atas melalui sebuah sumur yang disebut sumur artesis tanpa perlu dipompa. Ini yang tadi ya, artesian well itu sumur artesis, sumur bor. Kemudian opsi E adalah aquifer, lapisan yang dapat menyimpan dan juga mengalirkan air dalam jumlah besar. Jadi kira-kira nomor 10 jawabannya mana nih? Aquifer. Nah, bener banget teman-teman. Jawaban nomor 10 adalah yang aquifer. Ya, kira-kira sampai sini aja materi kita pada kali ini, materi tentang hidrosfer. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum selesai? Sebelum disudahi? Oh iya, ini sedikit tips kalau misalkan mau paham pelajaran geografi. Jadi kalian jangan ngapalin, tapi kalian harus paham ya dasar-dasar yang dipelajari itu kayak gimana. Terus banyak-banyakin latihan soal dan juga sering baca-baca pembahasan juga. Pokoknya semangat terus ya buat kalian. Jangan capek-capek, ambis boleh, tapi jangan lupain kesehatan kalian. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan atau seperti apa? Ada yang mau ngasih saran dan sebagainya? Kak mau tanya kalau misalkan mau lihat materinya lagi di mana ya? Makasih. Oke. Kalau untuk lihat materinya bisa langsung ke web kerjago.id atau nanti aku bakal kasih share di grup Telegram juga. Oke, makasih Kak. Oke.
Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, aku sudahin aja sampai... Kak, masih ada Zoom yang selanjutnya nggak? Oh, masih ada? Materi selanjutnya. Masih ada, tenang aja. Masih banyak, ini di Terjago ini bakalan ngasih materi dari awal sampai akhir untuk bab-bab di UTBK. Gitu. Jadi kalian harus ikutin dari awal ya sampai akhir. Iya, Kak. Oke. Kayaknya udah cukup ya, nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih ya, teman-teman yang udah mau join. Terima kasih banyak, Kak. Semangat. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih ya, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Bye-bye. Bye. Semangat ya semuanya. Iya, Kak. Makasih banyak.